Insya Allah kalau usia kandungan mungkin 6 bulan atau 7 bulan dan dokter mengizinkan aja ya kita jalan yang jauh. Sekarang nggak usah jauh-jauh, takut kelelahan. Usul Misbah. Iya mas. Kini semua keluarga sudah duduk di tempatnya masing-masing. Ada 3 meja. Super panjang di ruangan itu. Semua duduk bersama termasuk kerabat mereka keluarga Leonardo juga. Hingga akhirnya suara dentingan gelas kaca membuat ruang makan itu berubah hening. Semua orang kini fokus ke arah Misbah dan Fatimah yang kini berdiri di depan ruang makan menghadap semua keluarga. Mama ceria sepertinya sudah paham apa yang akan disampaikan putrinya. Hingga matanya berkaca-kaca. Assalamualaikum, sapa Misbah pada semuanya dengan mikrofon. Misbah bicara di hadapan puluhan keluarga Albiru Leonardo. Waalaikumsalam. Kompak semua keluarga. Malam ini kami mengundang semua keluarga makan di mansion utama karena ada yang ingin kami sampaikan, lanjut Misbah. Fatimah tersenyum menatap semua keluarganya yang antusias melihat ke arah mereka berdua. Alhamdulillah, istriku Fatimah setelah tadi siang melakukan pemeriksaan di rumah sakit Albiru, Fatimah dinyatakan positif hamil buah hati kami, ungkap Misbah. Alhamdulillah. Seru semua keluarga bahagia. Para kakek saling berpelukan dan mengucapkan selamat. Begitu juga para nenek. Buah hati Fatimah akan menjadi cicit pertama mereka. Mama ceria langsung beranjak dari duduknya dan memeluk putrinya. Mama sampai menangis bahagia. Papa Cakrawala menatap penuh haru. Akhirnya pelangi itu kembali muncul setelah badai. Lihat, Mbak Fatimah sekarang bahagia banget ya setelah melewati ujian yang berat. Bener banget kata Mama Fafa, celetuk Faturrahman yang biasa memanggil mamanya Zalfa dengan panggilan Mama Fafa. Emang Mama Fafa ngomong apaan? Tanya Nora, putri Arrayan Albiru dan Cahaya. Kata Mama nggak ada badai yang tidak berlalu. Karena badainya pasti capek kalau ngamuk melulu. Ungkap Faturrahman. Hadeh. Keke semua sepupunya menertawakan Faturrahman. Dasar pewaris peternakan unta. Ada aja istilahnya, timpal atif terkekeh. Karena Faturrahman papanya adalah Omar, asli orang Mesir yang memiliki peternakan unta. Imah, selamat ya. Semua keluarga akan mendoakan kamu. Jaga baik-baik ya calon cucu kami, celetuk Mama Haura mengelus perut Fatimah yang masih rata. Iya Mama. Jangan lupa terus perdengarkan dan hatamkan Al-Quran selama kehamilan ya. Semoga nanti calon buah hati kalian jadi seorang penghafal Al-Quran dan berhati lembut, sambung Mama Najwa. Semua mama di keluarganya memberikan nasihat yang bijak. Berbagi tips selama kehamilan bahkan memberikan hadiah untuk menyenangkan Fatimah. Misbah sampai takjub dengan akrabnya keluarga Albiru. Mereka berdua juga selama ini tinggal di mansion Mama Ceria. Rencananya nanti akan dibuat mansion baru di sebelah mansion Mama Ceria. Kawasan Albiru juga sudah bertambah luas. Lahan di samping kiri, kanan dan belakang sudah dibeli oleh keluarga Albiru dan Leonardo. Kawasan itu jadi sangat luas, bahkan butuh motor atau mobil untuk berkeliling. Di kantor Albiru Kosmetik. Pagi ini Fatimah sudah duduk di kursi CEO miliknya. Sementara suaminya sudah sampai di Yayasan Sosial Albiru. Entah kenapa saat melihat kalender dari perusahaan sawit Albiru, ada ide iseng di kepala Fatimah. Saatnya kita kerjain balik om kamu ya sayang, ucap Fatimah menyunggingkan senyum sambil mengelus perutnya. Fatimah kemudian menelepon Fatah. Pria tampan itu sedang berada di mobil bersama Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng Imeh. Apaan telepon sepagi ini? Jangan bilang kamu kangen dengan saudara kembarmu ini. Mungkin juga.
Tapi calon ponakan kamu nih kayaknya pengen minta sesuatu nih. Entah kenapa perasaanku jadi nggak enak ya. Celetuk Fatah. Tambah garam aja biar enakan. Kekeh Fatimah. Serius, meh. Jangan minta aneh-aneh deh. Enggak lah, sama sekali nggak aneh kok. Kalian mau ke Kalimantan kan? Tanya Fatimah. Iya, seperti biasa, aku bakal mewakili Papa Haidar. Ada rapat super duper penting di perusahaan sawit kita di sana. Ungkap Fatah. Perusahaan sawit ini adalah perusahaan pertama keluarga mereka. Kakek buyut Albiru di generasi pertama membangun bisnisnya dari perkebunan sawit hingga akhirnya banyak bisnis yang mereka miliki dari generasi ke generasi. Sebenarnya sepupunya Ayas, putra Papa Haidar Albiru yang mewarisi perkebunan sawit. Namun Ayas sendiri hari ini ada ujian di kampusnya. Tak bisa dia tinggalkan. Maka Fatah yang masih harus ikut menangani perusahaan lainnya. Nah, kebetulan banget. Fatimah tersenyum iseng. Apaan imeh? Jangan bilang kamu minta dibawain air dari Sungai Mahakam. Tebak Fatah. Bukan dong. Fatimah menggelengkan kepala. Ikan duyung. Nggak ada imeh, itu cuma di film doang. Fatah makin meringis. Takut kembarannya punya permintaan aneh-aneh. Ih, bukan juga. Ya udah, makanan doang kan. Yang khas sana ya. Amplang ikan. Gula gaitiak. Tawar Fatah memberikan rekomendasi makanan yang bisa dia dapatkan. Bukan semua, Om. Fatimah mulai menempatkan dirinya sebagai bocah. Haduh, mana bener lagi berapa bulan kemudian bakal jadi om-om. Rutuk Fatah menggaruk kepalanya yang tak gatal. Aku pengen dibawain biji sawit. Tapi kamu sendiri yang harus ambilnya di perkebunan kita. Jangan lupa video waktu ambil biji sawitnya ya. Ingat yang udah masak aja. Pinta Fatimah. Fatah langsung melongo. Hah, gimana? Biji sawit? Iya bener. Daun keladi, daun ketumbar. Cakep bos. Yan menimpali. Itu daun-daunan. Kirain mau pantun bos. Kekeh Yan. Awas jangan lupa, Fatah. Ujar Fatimah di seberang telepon. Tunggu dulu Neng Imeh. Kita berdua rapatnya di ruang rapat. Di kantor perkebunan yang ada di kotanya, bukan rapat di tengah kebon Neng. Protes Fatah dengan wajah datarnya. Iya kan kamu tinggal ke kebun sawit, apa susahnya? Enak banget. Dari kota ke kebun sawit berapa jam perjalanan? Haduh, ganti deh. Minta yang lain aja. Nggak mau, calon ponakan kamu cuma mau biji sawit. Udah bos, turutin aja. Entar ponakan bos kepengen sampai lahir nanti nggak keturut gimana dah. Bisik Yan. Yan, sejak kapan tuh bocah bisa tahu biji sawit? Lahir aja belum? Keluh Fatah mengacak rambutnya, pusing sendiri dengan kelakuan kembarannya. Kagak tahu bos. Kali aja ada sekolahnya di dalam sana. Makanya pinter, ceplos Yan asal. Nggak masuk akal, Yan. Sungut Fatah. Loh, dimasukin ajalah, bos. Demi ponakan Fatah menghela nafasnya. Ya baiklah Neng Imeh, aku bakal ke kebun sawit. Fatah akhirnya pasrah juga. Mobil akhirnya sampai di bandara. Mereka berdua segera naik pesawat pribadi. Langsung ke Kalimantan. Di Kalimantan mereka langsung datang ke kantor pusat perkebunan Albiru yang ada di kota. Fatah segera mengikuti rapat selama 2 jam lebih. Setelahnya Yan sudah menyiapkan helikopter di atas helipad gedung perusahaan mereka. Untung saja perjalanan kali ini bisa dipersingkat. Tak harus lewat darat yang memakan waktu lama. Bisa-bisa mereka sampai malam nanti di perkebunan.
Hingga akhirnya mereka sampai di helipad yang ada di atas perusahaan cabang yang tak jauh dari perkebunan sawit. Akhirnya alhamdulillah sampai juga. Fatah menarik nafas dalam-dalam. Wah, akhirnya kita balik sini lagi, bos. Celetuk Yan. Perusahaan cabang sudah direnovasi lebih luas dan berlantai 2. Mes karyawan ada 3 tingkat. Di halaman perusahaan ada banyak bunga mawar putih yang akhirnya ditanam karena permintaan Buyut Syabila. Akhirnya di setiap taman perusahaan milik mereka pasti ada bunga mawar putih. Bunga yang jadi penghibur dari almarhum kakek Buyut Albiru untuk almarhumah nenek Buyut Arunika semasa mereka hidup karena Buyut Syabila pernah hilang di masa lalu karena seorang penjahat besar. Iya, udara di sini lebih enak. Hampir nggak ada polusi. Ayo kita cari pohon sawit. Jangan lupa kamu video, Ian. Oke bos. Fatah akhirnya berdiri di depan sebuah pohon sawit. Hanya mengambil beberapa biji dan saat Fatimah mengacungkan jempolnya di video, Fatah akhirnya lega. Ian, karena kita terlanjur udah di sini. Mending kita periksa sekalian. Kita ke mes karyawan dulu. Aku mau ajak mereka ngobrol. Apa kerja di sini ada keluhan atau tidak? Putus Fatah setelah video call selesai dan dia mengantongi biji sawit. Iya bos. Aku panggil kepala cabang sini dulu, putus Yan. Keduanya lanjut bekerja dan akhirnya menginap di sana 1 malam. Fatah membaur dengan semua karyawannya. Malam ini bahkan keduanya ikut kumpul-kumpul di halaman mes sembari bakar ikan dan mengobrol. Beberapa bulan kemudian, kandungan Fatimah sudah mencapai 9 bulan. Dia hanya tinggal menunggu waktu lahiran saja. Rumah sakit Albiru bahkan mulai bersiap, dokter dan perawat pilihan sudah dipilih untuk kelahiran pewaris pertama generasi ke-6 keluarga mereka. Lantai 5 rumah sakit Albiru sudah steril, tidak ada kegiatan lain. Khusus disiapkan untuk menyambut keluarga Albiru Leonardo juga semua rekan bisnis keluarga konglomerat itu saat lahiran nanti. Fatimah kini berada di kamarnya. Dia akan bersiap-siap untuk pergi ke pesta pernikahan Kusuma. 2 minggu yang lalu Fatimah dan Misbah mendapatkan undangan dari Darwis. Selama ini setelah Misbah sibuk mengurusi Yayasan Sosial Albiru, toko pakaian miliknya diserahkan pada Darwis. Ternyata saat pernikahan Fatimah dan Misbah keduanya tak sengaja bertemu kembali dan mengobrol. Dari sana mereka jadi makin saling mengenal apalagi toko Misbah bekerja sama dengan sekolah tempat Kusuma mengajar. Untuk pengadaan pakaian muslim. Jadilah mereka akhirnya sering bertemu karena urusan pekerjaan. Hingga akhirnya Darwis memutuskan melamar Kusuma dan Kusuma juga menerima pinangan Darwis. Keluarga dari Kairo juga sudah hadir di Jakarta. Baru kemarin sampai di Jakarta, dijemput pesawat pribadi Albiru. Neng, apa udah siap? Tanya Misbah yang memakai pakaian seragam dengan istrinya. Udah mas, ayo. Mama mungkin udah menunggu. Ajak Fatimah sambil mengelus perutnya. Mama dan papa mertuanya ternyata sudah siap. Hari ini mereka akan menghadiri akad nikah yang diadakan di pendopo rumah mengaji. Barisan mobil Albiru melaju ke jalanan. Langsung menuju ke rumah mengaji bersama Darwis yang juga sudah siap dengan pakaian pengantin ala Jawa. Mengikuti kemauan calon istrinya. Sampai di tempat acara, para undangan sudah mulai ramai. Rombongan mereka disambut oleh rombongan mempelai perempuan. Kusuma terlihat cantik dengan pakaian adat Jawa. Suara gamelan terdengar, Darwis harus mengikuti prosesi pernikahan adat Jawa. Misbah terus bergandengan tangan dengan istrinya. Keduanya duduk bersama rombongan keluarga mempelai laki-laki. Keluarga Albiru juga hadir meski tak semuanya. Akad nikah juga berjalan dengan lancar. Tapi sepanjang acara,
Fatimah lebih banyak diam. Beberapa kali dia menyeka keringat di kening dengan tisu. Mama mertuanya yang mengajak ngobrol pun mulai tak terlalu dia dengar. Tapi mertuanya juga lebih banyak melihat ke arah pelaminan. Takjub dengan pernikahan di negara menantunya itu. Duh! Desis Fatimah sampai menggigit bibirnya. Menahan sensasi rasa sakit yang makin terasa. Neng, kamu kenapa hem? Kok kayak kesakitan? Misbah akhirnya berbisik dan menggenggam tangan istrinya yang juga basah oleh keringat. Mas, kok sakit banget ya? Jangan-jangan. Udah saatnya ya. Lebih cepat dari perkiraan dokter. Bentar mas ngomong sama mama dulu. Misbah dengan cepat menghampiri mamanya dan mama mertuanya. Wajah keduanya yang tadi santai dan tenang berubah jadi ikutan tegang. Mereka akhirnya meninggalkan tempat pesta lebih dulu. Langsung menuju rumah sakit Al-Biru. Sepanjang jalan menuju rumah sakit justru Misbah yang terlihat lebih panik. Berkali-kali dia berusaha menenangkan istrinya padahal dia sendiri yang terlihat tidak tenang. Fatimah justru bengong sendiri melihat wajah suaminya yang lebih resah dari dirinya. Terkadang bicara padanya, terkadang berkomentar tentang keadaan jalan di luar. Baru kali ini Fatimah melihat wajah suaminya sangat berbeda. Justru Misbah yang sibuk menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan berkali-kali, membuat Fatimah ingin tertawa di antara rasa nyeri yang makin menjadi. Misbah sebenarnya sudah ikut pelatihan suami siaga bersamaan setiap kali Fatimah ikut latihan senam hamil. Namun ternyata saat mengalami langsung semua memang terasa berbeda. Rasa tegang menyambut kelahiran buah hati pertama membuat pikiran Misbah jadi kosong tiba-tiba. Alhamdulillah. Misbah menarik nafas lega saat mobil akhirnya sampai juga di pelataran rumah sakit. Tim bodyguard berlari cepat dari mobilnya menuju ke mobil Fatimah. Membantu membuka pintu mobil. Tim dokter dan perawat yang memang sudah ditentukan oleh keluarga sejak awal kehamilan terlihat sudah siap di posisi mereka. Menyambut Fatimah dan Misbah. Pihak keamanan juga siaga. Fatimah langsung duduk di kursi roda. Dibawa menuju lift ke arah lantai 5. Misbah hanya bisa terbengong-bengong dengan fasilitas nomor wahid yang didapatkan istrinya. Tapi ya beberapa detik kemudian Misbah sadar istrinya memang bagian pemilik rumah sakit. Sampai di lantai 5, suasana sepi. Sepanjang lorong hanya ada bodyguard yang berjaga. Keluarga belum ada yang sampai tapi semua sedang di perjalanan menuju rumah sakit. Mas, lirih Fatimah mengeratkan genggaman tangan dan menatap mata suaminya. Mereka sudah berada di depan pintu ruang persalinan. Misbah sadar istrinya butuh dirinya. Dengan mata berkaca Misbah masih berdiri dan mendekatkan wajahnya ke atas hijab istrinya. Mendaratkan bibirnya di pucuk kepala sang istri, mendoakan Fatimah sepenuh hati. Kursi roda itu didorong ke dalam ruangan. Misbah masih berada di depan pintu, dia harus memakai pakaian yang diberikan oleh perawat baru kemudian masuk ke dalam ruangan. Kini Fatimah sudah terbaring di tempat tidur pasien. Misbah diminta duduk di ujung dekat kepala Fatimah. Sepanjang proses persalinan Misbah membisikkan doa untuk istrinya. Fatimah mengikuti apa yang dibacakan oleh suaminya. Tiba di pembukaan akhir yang menandakan waktunya sang buah hati lahir ke dunia, lantunan zikir Zunnun dibaca oleh keduanya dalam keadaan pasrah sepasrah-pasrahnya. Hanya mengharap pertolongan dan kasih sayang Allah. Menyadari bahwa mereka takkan bisa mengendalikan apapun tanpa pertolongan Allah. Sementara di luar, orang tua Misbah dan orang tua Fatimah sudah sampai lebih dulu. Hanya beda 5 menit dari waktu kedatangan Fatimah dan Misbah. Lalu menyusul keluarga yang lain ikut berdatangan satu demi satu.
Akhirnya lorong di depan ruang bersalin itu ramai oleh semua keluarga satu kawasan Albiru. Lorong rumah sakit lantai 5 itu sudah diubah, furniturnya terasa seperti berada di rumah sendiri. Kursi tempat duduk tidak seperti kursi tunggu yang biasa dipakai di lantai lain rumah sakit. Tapi khusus untuk keluarga Albiru Leonardo, kursi tunggu berubah jadi beberapa set sofa yang empuk dari kulit asli. Staf rumah sakit juga sudah menyiapkan makanan dan minuman hingga yang menunggu bisa sedikit bersantai dengan berbagai cemilan juga buah-buahan. Tapi keluarga lebih memilih doa bersama untuk kemudahan kelahiran pewaris keluarga mereka dan memohon keselamatan untuk Fatimah dan buah hatinya. "Sayang, kenapa lama?" tanya Papa Cakrawala berbisik pada istrinya setelah mereka terus berdoa dan membaca beberapa surah Al-Quran bersama-sama. Mama ceria menatap wajah suaminya. Jelas tercetak wajah gusar di sana. Persis seperti saat dulu dirinya melahirkan Fatimah dan Fatah. "Tenanglah, mungkin sebentar lagi Allah akan menolong putri kita," Mama ceria menenangkan Papa Cakrawala. Mama Gulbeiza, mamanya Misbah, terlihat menahan rasa cemasnya. Beberapa kali dia mendekat ke arah pintu ruang bersalin. "Semoga Allah melindungi putri kita Fatimah dan juga cucu kita, Bu ceria," ucap Mama Gulbeiza dalam bahasa Arab dan kini berada di samping Mama ceria. Mama ceria sengaja mendekati besannya yang juga terlihat tak tenang. "Amin. Tenanglah Bu Beiza, ada Misbah di dalam ruangan itu. Dia pasti terus mendoakan Fatimah," sahut Mama ceria yang menjawab dalam bahasa Arab. Papa Alim Jair lebih memilih berbicara dengan Papa Cakrawala menggunakan bahasa Indonesia. Hingga akhirnya dokter keluar juga dari pintu ruang bersalin. Mama ceria dan Mama Gulbeiza yang paling cepat berdiri di depan dokter. Keluarga yang lain juga mendekati dokter. "Alhamdulillah, selamat Bapak dan Ibu. Pewaris Albiru lahir dengan selamat dan tanpa kekurangan apapun. Tidak ada masalah selama proses melahirkan dan bayinya kembar laki-laki," papar dokter ikut tersenyum lega. "Alhamdulillah." Seluruh keluarga tampak lega, saling berpelukan dan mengucapkan selamat. Mata Mama ceria berkaca-kaca memeluk dokter berhijab biru itu. "Terima kasih sudah menolong putriku, dokter." Mama Gulbeiza juga ikut mengucapkan terima kasih pada sang dokter juga semua tim kesehatan yang membantu persalinan. Sudah bukan rahasia lagi di rumah sakit itu, siapapun yang berhasil masuk ke tim kesehatan untuk keluarga Albiru maka akan dapat hadiah yang fantastis. Bukan hanya bonus uang yang fantastis, biasanya juga rumah, perhiasan dan fasilitas lainnya. Masya Allah, generasi ke-6 keluarga kita sudah lahir. Fatah telepon sekretaris utama minta diatur bonus untuk semua karyawan di semua perusahaan kita di Asia, Eropa dan Amerika. Titah kakek Dayan. "Iya kek." Lalu minta wakil kepala Yayasan Albiru untuk mengatur semua pembagian makanan dan bantuan uang untuk orang-orang membutuhkan, terutama ke panti-panti dan lokasi pemukiman orang-orang kurang mampu. Putusan ini bukan cuma untuk Yayasan Albiru Pusat tapi seluruh cabang Yayasan Albiru di berbagai negara. Lanjut kakeknya. "Siap kek." Fatah langsung sibuk dengan ponselnya. "Selamat buyut Fatah," jahil semua sepupunya tertawa. Fatah langsung nyengir kuda. "Kurang tua. Bisa sekalian panggil kakek moyang enggak?" Pria tampan itu ikut tertawa. Hingga akhirnya Fatimah dipindahkan ke ruang VVIP. Keluarga sudah bisa melihat buah hati Fatimah dan Misbah. Misbah berkali-kali mendaratkan bibirnya di pipi sang istri, mengucapkan terima kasih pada sang istri yang sudah berjuang melahirkan buah hati mereka. Si kembar langsung dapat perhatian dari semua keluarga.
Yan bahkan ikut datang karena bosnya Fatah yang akan ikut mengatur semua bantuan yang akan dikirim ke banyak panti asuhan. Wah, Masya Allah. Tahta tertinggi di keluarga kita sekarang jatuh kepada si kembar. Decak Atif senang. Mbak, namanya siapa? Tanya Aini sepupunya. Mas Misbah aja yang menyebutkannya, ucap Fatimah yang wajahnya masih terlihat sangat lelah meski bibirnya terus mengukir senyum. Misbah masih menggenggam tangan istrinya. Lalu melihat ke arah keluarganya yang penasaran dengan nama buah hati mereka. Bismillah, nama buah hati kami adalah Rafa Misbah Albiru dan Rafan Misbah Albiru. Jawab Misbah dengan suara lantang. Masya Allah, Rafa, Rafan. Keluarga menyambut gembira dan langsung melihat si kembar yang kini tertidur lelap. Wajahnya mirip Mbak Imah 50% dan Mas Misbah 50% juga. Celetuk Fania. Iya, cakep loh, Masya Allah. Gemes banget. Timpal Ayana. Gantian, pengen lihat dedek juga dong. Kompak Naira dan Naura. Para sepupunya bergantian melihat si kembar. Para nenek kakek juga buyut terlihat tak sabar dan ingin terus melihat cucu dan cicit mereka. Misah tersenyum bahagia. Surah Ar-Rahman terngiang-ngiang di telinganya. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang harus mereka dustakan? Wahai Tuhanku pemilik langit dan bumi, terima kasih atas semua nikmat yang Engkau berikan pada kami. Alhamdulillah, ya Rab. Fatimah istriku, terima kasih. Semoga Allah menggugurkan semua dosa-dosamu dan kelak engkau dimasukkan ke dalam surga. Doa Misbah sambil mendaratkan bibirnya di jari jemari sang istri. Amin. Semoga Allah selalu menjaga rumah tangga kita juga buah hati kita. Terima kasih Mas menemaniku melahirkan hari ini.